Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Malam ini kita akan ngobrol di dalam acara Nyontong di Rumah Sawah. Masih dalam channel YouTube Napak Tilas Legenda dan Misteri. Ya, malam ini ketemu bersama saya Ki Bagasworo akan membahas tema santet. Ya, di samping saya ada tamu dengan Mas Joni. Beliau adalah orang yang pernah terkena ataupun merasakan apa yang dinamakan santet. Untuk lebih jauhnya, mari kita ngobrol langsung dengan Mas Joni. Selamat malam, Mas Joni. Selamat malam, Ki Bagas. Ya, saya dengar Anda pernah mengalami apa yang dinamakan dengan santet. Mungkin Anda bisa cerita dengan pemirsa pengalaman apa yang Anda rasakan saat terkena santet. Baik, Ki Bagas, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang guna-guna atau santet atau semacam apa itulah, saya pada waktu itu pernah mengalami. Pada waktu itu saya masih kecil, seperti saya itu tidak betah di rumah. Seperti apa ya, waktu kecil itu saya semacam tindian atau apa gitu, seperti kalau dalam bahasa Jawanya saya lam-lam seperti itu di Bagas. Ada sosok, sampai saat itu pun saya masih teringat jelas sosoknya seperti apa itu, saya masih teringat jelas. Sampai-sampai saya tidak betah di rumah saya dahulu. Seperti itu, pokoknya saya gelisah setiap habis maghrib, saya sudah ketakutan. Seperti itu, Ki Bagas. Sebenarnya bukan hanya saya, dulu ayah saya juga sering, bahkan lebih parah lagi. Ayah saya sampai semalam full, satu malam itu sakit menangis pernah. Pada waktu itu sampai setiap semua orang yang menjenguk diminta, kalau dalam dulu waktu bahasa Jawa, aku jaluk ngapura le, seperti itulah. Gambarannya seperti itulah, Ki Bagas. Itu Anda umur berapa, Mas? Kalau masih ingat. Pada waktu itu saya sekitar umur 5 tahun. Saya kelas masih TK ya. TK sampai SD saya masih mengalaminya seperti itu. Berapa lama, Mas, itu terjadi itu? Jadi gangguan-gangguan yang dirasakan oleh keluarga Anda itu dalam waktu berapa lama itu? Kalau mungkin sejak, kan itu saya dengar kan dulu ada di keluarga saya ada perselisihan dari orang tua, dari Simbah gitu ya? simbah saya seperti itu, saya dengar seperti itu. Bahkan kalau saya katakan, saya beserta orang tua saya itu di arah Patine ya. Itu sekitar saya TK sampai SD kelas 1 saya masih mengalaminya seperti itu. Pokoknya seperti itulah rasanya, ketakutan dan ketakutan. Anehnya kalau saya tidak berada di rumah itu, saya seperti biasa, saya ceria, nggak apa-apa. Saya dulu waktu kecil saya diajak di rumah saudara saya di sana, saya biasa nggak apa-apa, Mas Ki Bagas. Begitu saya diajak pulang sampai depan rumah, saya sudah ketakutan, menangis ketakutan. Saya ingat betul waktu itu. Saya masih sekitar umur ya TK sampai kelas 1 SD. Kemudian bisa hilang ataupun itu bisa normal kembali itu gimana? Itu saya ceritakan dulu waktu itu saya juga
berobat di orang pintar Pak Kiai itu saya pernah carikan obat seperti itu. Terus saya juga sedikit demi sedikit waktu itu terus bisa mempelajari agama Islam. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah terbebas dari itu teror seperti itu Ki Bagas. Kemudian pas ada gangguan-gangguan itu, apakah keluarga Mas Joni juga melakukan ritual-ritual khusus gitu? Misalnya kan kadang kalau pernah dengar kalau orang kalau tidur di lantai itu nggak bisa terkena seperti itu. Apakah melakukan ritual-ritual apa gitu saat keluarga Anda terganggu dengan santet itu? Betul sekali Ki Bagas. Waktu itu saya sekeluarga, saya masih sama orang tua saya, kedua orang tua saya, dan saya masih sendiri belum punya adik. Itu semua duduk di Tidur di lantai. di lantai. Itu waktu itu Mbak. Itu saya tetap mengalaminya Mas Bagas. Tindian itu hampir kalau saya katakan setiap malam itu saya tindian. Seperti itu Mas Bagas. Kalau tadi Mas Joni bilang masih ingat betul sosok yang mengganggu itu, kalau boleh diceritakan kalau saat ini masih ingat seperti apa Mas? Kurang lebihnya itu sosoknya itu. Itu saya masih ingat betul, saya merinding saya sampai ini beneran saya merinding. Itu wujudnya besar gede seperti kayak batu. Kalau misal Ki Bagas sudah pernah ke Kaliudok, seperti segede batu itu, hitam pakai caping. Itu setiap malam itu menghantui saya. Sebenarnya bukan yang sinetron itu ya. Kalau sinetron kan kita bisa jelas lihat sosoknya. Ini kalau itu cuma lama-lama itu aku nggak bisa hilang gitu Mas Bagas. Itu balik dalam angan-angan. Angan-angan datang setiap malam. Hitam, pakai caping pun hitam. Sampai sekarang saya lihat ada apa itu ketoprak atau film atau yang berwujud seperti itu, saya masih merinding, masih teringat itu. Itu yang mengalami itu Mas Joni sendiri apa semua keluarga Mas? Itu yang seperti yang melihat sosok itu cuma saya sendiri ya. Ya, baik Mas Joni. Itu merupakan pengalaman waktu kecil Mas Joni ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada ya Mas ya itu. Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa. Tadi kita sudah ngobrol dengan Mas Joni dan menceritakan pengalamannya tentang keluarganya yang zaman Mas Joni waktu kecil terkena santet. Terima kasih Mas Joni, demikianlah nyontong kami dalam acara Nyontong di Rumah Sawah bersama Mas Joni. Untuk itu kita akan memanggil narasumber kita, Ki Juru Tapak Pengerajak. Pemirsa, setelah kita tadi ngobrol dengan Mas Joni yang telah mengalami santet, pada acara selanjutnya kita akan memanggil narasumber kita, Ki Juru Tapak Pengerajak. Selamat malam Ki Juru. Selamat malam Mas Bagas. Ya, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang santet Ki Juru. Baik, yang pertama saya akan tanya tentang Ki Juru, sebenarnya apa itu santet?
Santet itu istilah dari awalnya mesisan bentet atau sekalian pecah, hancur. Kemudian santet juga mesisan kantet atau lengket. Itu santet, Mas. Nah, berarti ada dua istilah tadi ya, Ibu ya. Yeah. Dan cara kerja santet itu sebenarnya seperti apa, Ibu? Santet itu dilandasi rasa kecewa, rasa marah, dan rasa sakit hati. Itu awalnya. Kemudian kalau kita membicarakan santet, kita itu harus tahu, karena semakin berkembang ke saat ini, santet itu hanya dialamatkan kepada perusakan, penghancuran. Padahal tidak seperti itu, Mas Bagas. Santet itu ada yang baik, ada penyimpangannya atau yang buruk. Istilahnya santet itu bukan sekedar hitam atau putih, tetapi juga ada santet kuning. Santet kuning, kemudian ada santet merah, ada santet hitam, dan santet putih. Santet kuning itu mempengaruhi orang untuk tunduk, jadi secara halus mainnya, untuk tunduk, untuk cinta, kemudian dinikahi. Sedangkan santet merah itu lebih kepada mempengaruhi seseorang yang pada akhirnya dibelanjani atau dipermalukan baik orang tersebut atau keluarganya. Lalu ada santet hitam. Santet hitam itu yang sifatnya mencelakai, menghancurkan, membuat derita dan nestapa. Tetapi juga ada istilah santet putih. Santet putih itu untuk pengobatan, mengobati orang sakit. Dalam tataran tertentu yang terkenal dari santet putih itu ilmu suwuk. Ilmu suwuk kan baik ya. Misalnya ada orang yang anak kecil rewel, orang tua yang bingung, mendapat gangguan pikirannya, kemudian ilmu suwuk itu diterapkan. Jadi istilah semacam itu. Sama juga perkembangan ilmu-ilmu santet ini di luar negeri, Mas. Bahkan sejak zaman sebelum abad 10 itu perkembangan santet di luar negeri juga ada. Di Afrika ada. Kalau di Afrika namanya voodoo, santet dari Afrika yang akhirnya bisa berkembang di Amerika. Contoh-contohnya seperti ini. Alat-alatnya ini. Alat-alatnya. Jadi ini saya dapatkan dari orang Afrika yang namanya Wendell Python. Itu ibunya adalah sesepuh voodoo di dunia. Jadi dia pernah bertemu dengan saya, dan ini kenang-kenangan. Jadi ada jimat-jimatnya juga, cuma rajah-rajahnya saya tidak menemukan lagi. Jadi kalau di voodoo hampir sama dengan santet sebenarnya. Cuma di voodoo itu adanya ilmu hitam dan ilmu putih. Jadi kalau di tempat kita di Nusantara ini dibagi 4 seperti yang saya jelaskan tadi, Mas. Ya, baik, Kijuru. Kijuru,
santet ini kan kalau di masyarakat itu kan konotasinya jelek ya Ki Juru ya, Oke. selalu negatif. Tapi ternyata tadi setelah Ki Juru jelaskan dia ada beberapa kriteria santet dan bahkan bisa untuk pengobatan. Kalau yang santet yang menyelakai itu Ki Juru, bahkan apakah bisa itu mencelakai yang dituju itu sampai bisa dikatakan meninggal seperti itu Ki Juru? Itu juga ada tingkatannya, Mas Bagas. Jadi pertama itu tingkatan menggunakan kekuatan dari jiwa pikir dari orang yang melakukan santet itu. Kemudian ada yang menggunakan rasa atau permukaan batin. Kemudian ada yang menggunakan yang sifatnya supranatural. Ini yang betul-betul mencelakai. Karena yang sifatnya supranatural tadi, jenis-jenis mencelakainya pun itu ada tahapan-tahapannya. Jadi ada santet yang digunakan untuk membuat celaka seseorang, entah itu urusan jabatan, entah itu urusan kekayaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang tahap di atasnya, mencelakai dia dan keluarganya. Ada nama-namanya, Mas. Kemudian di atasnya itu cara menggunakannya pun juga tidak hanya dengan pikiran, tetapi dengan mantra-mantra, dengan raja-raja. Itu semua penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, padahal awalnya tidak seperti itu, Mas Bagas. Kemudian tataran selanjutnya ada yang sampai mencelakai 7 turunan, namanya santet gunungan. Itu yang mencelakai sampai 7 turunan. Di bawahnya itu ada santet median, semacam itu. Banyak tingkatannya jadi. Yeah. Ki Juru, apakah semua orang itu bisa terkena santet? Setiap orang bisa terkena santet, kecuali orang yang senang, orang yang memiliki keyakinan yang teguh kepada Sang Yang Pencipta. Orang yang parah terkena santet itu ada 3 kriteria. Pertama, orang yang ngendake adat liang atau merendahkan adat dan budaya daerah-daerah lainnya. Kemudian kedua, orang yang ngendake atau membuat wirang, merendahkan martabat keluarga atau seseorang. Yang ketiga, ketika orang itu memiliki permasalahan tentang sengketa tanah atau sengketa kekayaan. Itu, Mas Bagas. Baik pemirsa, demikianlah tadi penjelasan dari Ki Juru Tapak Pengajak tentang santet. Ya, ternyata santet itu sebetulnya adalah merupakan ilmu yang mungkin kalau di masyarakat kita itu konotasinya adalah jelek, menyelakai dan lain-lain. Tapi padahal santet juga ternyata bisa untuk pengobatan dan juga untuk bisa digunakan untuk yang baik. Terima kasih pemirsa, demikianlah tadi Nyontong di Omah Sawah, masih bersama saya Ki Bagaswara dan narasumber kita Ki Juru Tapak Pengerajak dalam episode santet. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, masih di channel YouTube Napak Tilas Legenda dan Misteri. Percaya tidak percaya, monggo.